Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismahuli bi an ashraha ilaikum min babin nahwi, yakni min ismin nakirah wan ismil ma'rifah. Taib ubaila dhalik, uridu huna an udhira lakum kitaban alladhi sa'akra'u min hadal bab, yakni min kitabi al-mulakhas min qawaidi al-lughah al-arabiyyah. Taib, nabda'u mubasyarah, sa'akra'u awalan min hadal bab, يعني من الباب الاسم النكرة واسم المعرفة. طيب، أولا يعني ينقسم الاسم بنظر إلى تعيين قسمين النكرة والمعرفة كما أظهرت كما أشرحت في الشاشة. يعني ينقسم الاسم بنظر إلى تعيين قسمين النكرة والمعرفة والنكرة والمعرفة. Wa amma an-nakirah, yakni al-ism an-nakirah wa kullu ismin yadullu ala ghairi muayyanin, yaitu setiap atau dalam bahasa Indonesia setiap isim yang terdiri yaitu secara umum atau bisa diartikan yaitu isim yang ghairu muayyan, yang tidak tentu atau masih secara umum. Al-misal insanun, asadun, zahratun. Dalam artian atau insan manusia, asad asadun, suma zahratun, atau yang namanya yaitu bunga. Jadi dalam artian di sini insan, asad, dan zahroh itu adalah suatu komponen atau suatu kata-kata yang umum dan belum diketahui dan masih terfikirkan masih terbayang bahwa itu secara umum saja. Misalkan insan, al-insan, wa insan fasik, wa insan alladhi yamshuna fi tariq, wa insan alladhina yakuluna ar-ruzqa wa kullu dhalik. Wa asadu adalah hayawan alladhi yaskunu wa ya'ishu fil ghabah, atau asyad adalah singa, adalah hewan yang masih tinggal di hutan dan lain sebagainya. Az-zahratul lati tanbutu fi abstan, atau bunga itu yang mana yang tumbuh di kebun. Nah, misalkan masih dalam pikiran secara umum, secara general. Nah, watali nati ila isim ma'rifah. Ma isim ma'rifah? Isim ma'rifah yakni al-ism wa kullu ismin yadullu ala muayyanin, yang mana setiap isim yang terdiri dari makna-makna atau dari artian yang tertentu atau yang sudah pasti atau yang sudah jelas dalam area di sini. Contohnya Muhammadun, insanun, hadzal asadu, zahratul banafsaj. Nah, kalau misalkan dikupas satu persatu dalam di sini, yaitu isim ma'rifah adalah isim yang khos atau yang sudah jelas, yang sudah ada. Misalkan Muhammadun, dia adalah Muhammad. Wa Muhammadun, Muhammad orangnya jelas, dia Muhammad. Nah, seperti itu. Yang kedua al-insan manusia. Kataban al-insanu, dia manusia yang itu. Nah, seperti itu. Lalu hadzal asadu aina hadza, guna asad. Nah, di sini. Nah, seperti itu. Jadi sudah jelas. Nah, sudah nampak dan sudah jelas, tidak hanya terbayangkan saja. Dan anwa'u ma'rifah sebatu, dan jenis atau ciri dari isim ma'rifah itu terdiri dari 7. Yang pertama dhamir, alam, ismul isyarah, ismul mausul, al-ma'ruf bi alif lam, al-mudhaf ila ma'rifah, al-munada, al-maqsur, at-ta'yini. Baik, kita kupas satu-satu dari beberapa ciri-ciri dari isim ma'rifah maupun isim nakirah. Yang pertama yaitu guna maktub wa fi syarh, yakni dhamir ism ma'rifatul mubni yadullu ala mutakallim aw mukhatab aw ghaib. Dalam artinya di sini semua dhamir semua isim yang kemasukan dhamir itu itu disebut dengan isim ma'rifah. Contohnya ana, nahnu, anta, huwa, dan akhir. Nah, seperti itu. Yang mana itu terdiri dari mutakallim, maaf, semua dhamir itu namanya isim ma'rifah. Nah, seperti itu. Bukan semua isim yang kemasukan, bukan. Akan tadi semua dhamir itu isim ma'rifah. Entah itu dalam pembagiannya sebagai isim mutakallim atau mukhatab atau ghaib, semua itu disebut isim ma'rifah. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada alam. Apa itu alam? Ma huwa alam? Ismun wadha'a li ta'yini sahsun aw makan aw shay'in bidati. Atau dalam artian alam adalah isim yang terletak untuk menunjukkan litakyin sahsin, untuk menunjukkan seseorang, tempat, makan, atau bid'ain bid'atih, yang sesuatu yang jenisnya. Contohnya
Misalu Muhammadun, Aisyatun, Al-Maghrib, Liban, Makkah, Damaskus, Nil, Ad-Danub. Atau dalam artian di sini semua yang menunjukkan kepada seseorang, kepada tempat, kepada sesuatu yang sejenis itu semua itu disebut dengan alam, dan alam ini masuk ke dalam isim ma'rifah atau menjadi ciri dari penentu isim ma'rifah. Nah, seperti itu. Lalu contoh-contohnya Muhammad, dia itu Muhammad, Aisyah, dia Aisyah, An-Nafi, dia Nafi, Isma, dia Isma. Nah, seperti itu. Kalau kota Al-Maghrib, Maroko, Libanon, Indonesia, Indonesia. Seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu ada yang namanya isim isyarah. Apa itu isim isyarah? Isim isyarah adalah isim ma'rifatnya dulu ala muayyan bil isyarah ilaih, yang mana isim ma'rifah yang menunjukkan isyarat ataupun penunjuk, penentu ataupun penjelas dari suatu yang ditunjukkan tersebut, dalam artian menunjukkan suatu hal yang jelas yang sudah ada, yang terletak dan dapat dijangkau dan terlihat, seperti dalam bahasanya. Contohnya dalam kalimat kata huruf-huruf bawah ini yang menunjukkan bahwa itu nanti suatu kalimat tersebut yang diikuti dengan huruf bawah ini akan menunjukkan suatu yang jelas tersebut, seperti hadza, hadhihi, haulai, dzalika, tilka, dan lain sebagainya. Contohnya hadzal asadu, seperti tadi hadal asadu, ya ini adalah singa. Nah, seperti contohnya hadal mustu, ini adalah sisir. Nah, berarti ini jelas al mustu yaitu sisir ditambah hada, jelas berarti benarnya nampak dan jelas. Itu adalah salah satu contoh dari isyarat isim ma'rifah. Nah, lalu selanjutnya isim musul. Apa itu isim musul? Isim ma'rifatnya dulu ala muayyan biwasithah jumlah ba'dahu tusamma silatul mausul, atau dalam bahasa Indonesia bisa dimaknai dengan kata penghubung. Nah, seperti itu. Contohnya alladzi, allati, alladzina, ma, dan lain sebagainya. Kalau misalkan di dalam jumlah seperti contohnya katabtu, qara'tu alkitaba alladzi qara'aha min qabl. Saya telah membaca buku yang mana buku itu telah dibaca dia sebelumnya. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya il al-ma'ruf bi alif lam. Dan di sini sangat mudah sekali dalam meneliti apa itu al-ma'ruf bi alif lam. Kullu ismin nakiratun dakhalat alaihi alif lam fasara ma'rifah. Dan setiap isim yang kemasukan alif lam itu sudah pasti atau sudah jelas yang namanya itu isim ma'rifah atau khos, jelas. Jadi contohnya seperti awal al-asadu, al-insanu, al-qamaru, dan lain sebagainya. At-talamihu, al-ustadu, seperti itu. Jadi dalam artian di sini semua yang alif lam itu tertanda alif lam itu sudah namanya isim ma'rifat. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya ada ini. Kelima ada yang namanya yaitu tadi alif lam ma'rifah bi alif lam. Yang keenam yaitu terdapat al mudhaf ilaih bil ma'rifah. Contoh mudhaf ilaih bil ma'rifah itu seperti apa? Contohnya yaitu kita isim nakiratun iktisabu ta'rif min idhofati ila ismin ma'rifah. Isim nakirah yaitu iktisab ta'rif min idhofatihi ila ismin ma'rifah, yang mana isim ini itu terdiri atau terbentuk dari mudhaf ilaih, yang mana kalau misalkan diartikan secara keseluruhan, diartikan secara umum, guru saya pernah memberikan rumus yang paling mudah, yaitu diartikannya atau kepemilikan dari suatu tersebut. Contohnya yaitu kitabul fasli. Kitabul fasli menunjukkan itu isim nakir, isim ma'rifah. Kenapa? Karena kemasukan mudhaf ilaih dari kitab. Nah, adapun mudhaf ilaih di sini itu sudah pasti miliknya dan itu sudah jelas. Berarti buku ini buku kelas. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya ada yang namanya terakhir, ciri-ciri terakhir yaitu al-munada al-maksud. Dalam artian munada al-munada ila ma'rifati ila ma'rifah ini, al-munada ila ma'rifah ini yang nomor 7 ini yaitu kata tunjuk ataupun kata tunjuk ataupun kata tunjuk ataupun kata manggil. Nah, seperti itu. Misalkan dalam contoh ya Muhammad, ya An-Nafi', ya Isma. Nah, seperti itu. Dari contoh-contoh tersebut itu bisa diartikan bahwasanya semua itu adalah kata semua yang dipanggil tersebut adalah merupakan salah satu ciri dari isim ma'rifah.
Nah, seperti itu. Yumkin ila hadza astati'u ma asyrah ilaikum wa astaghfirukum wa ta'afi in wajadtum al khata wa syukran ala husni ihtimamikum wa mubalatikum jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.